Langit Sidoarjo malam itu seperti dibekukan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Waktu menunjukkan jam 0:56 dini hari. Dan satu-satunya suara hanyalah dengung lampu-lampu neon yang berkedip-kedip di lorong pabrik tua. Andri, seorang teknisi mesin dari Cikarang, baru saja menyelesaikan perbaikan belt conveyor yang macet di lini produksi akhir. Tugas dinas seminggu ini awalnya tampak ringan, tapi sejak hari ketiga, mesin-mesin mulai rusak satu persatu. Seolah ada yang tidak ingin pabrik itu berjalan. Udah jam 1 aja, gumamnya sambil mematikan senter kecil yang terselip di teras. Keringat dingin membasahi punggung, meskipun udara malam terasa menggigit. Ia menghela napas, menyandang tas selempang kecil, lalu melangkah keluar dari ruang teknisi. Ruang itu berada di bagian belakang pabrik, dekat kebun kecil yang diapit pabrik-pabrik tua tak beroperasi. Rute pulangnya sederhana. Keluar dari pintu belakang pabrik, melewati 2 gudang kosong, belok ke kanan melewati jalur kecil, dan keluar ke jalan besar tempat mes perusahaan berada. Ia sudah hafal, sudah 3 malam bercerit-turit ia pulang lewat situ. Tapi malam ini ada yang berbeda. Saat ia melangkah di antara gudang dan menuju persimpangan kecil yang biasa, ia terdiam di kejauhan, sekitar 150 meter dari belokan. Ia melihat keramaian, bukan kendaraan, bukan orang lalu lalang pulang kerja, tapi tenda-tenda pasar. Dengan lampu temaram kekuningan, suara orang ramai terdengar samar, bercampur suara dagangan. Lapisnya masih anget. Kue apemnya tinggal dikit, Rek. Nasi, ayo. Andri mengerutkan dahi. Ini mustahil, jalur ini selalu gelap. Bahkan warga sekitar bilang jalannya sudah lama tidak dipakai umum. Tapi malam itu ia lapar, sengkak lapar. Di kantong hanya tersisa uang receh, dan ia memang sejak sore belum sempat makan karena lembur. Paling pasar subuh, atau warga sekitar buka lapak, pikirnya. Tanpa ragu, ia melangkah mendekat. Langkah pertama terasa normal, tapi langkah kelima, keenam, suara makin keras, dan aroma kue basah menyeruak tajam ke hidung. Apem, nagasari, wajik, gorengan semuanya tercium jelas. Tenda-tenda kini berdiri jelas di depan mata. Meja-meja berjajar. Ada yang beralas tikar lusuh, ada yang hanya menggunakan keranjang bambu besar. Beberapa penjual tampak sibuk membungkak-bungkok, menata dagangan. Andri menyipitkan mata. Salah satu penjual terlihat menjilat tangannya, tidak dengan lidah biasa, tapi lidah sepanjang lengan, berwarna hitam kebiruan, yang bergerak seperti belut hidup. Ia berhenti, tapi sudah terlambat. Saat Andri melihat sekeliling, suara pasar menjadi hening dalam satu kedipan. Lampu-lampu yang tadi berwarna kuning hangat berubah menjadi merah redup, seperti lampu peringatan darurat. Bau kue basah berubah menjadi bau daging mentah dan darah amis. Dan tenda-tenda pasar kini lebih banyak. Lapak-lapak menjulur ke segala arah, menutup pandangan, membuatnya kehilangan orientasi. Langit di atas sudah tidak terlihat, semua tertutup kain lusuh dan kabel menjuntai. Andri melihat ke belakang. Jalan yang tadi ia lewati hilang. Dia bukan lagi di jalan kecil antara pabrik. Ia kini berdiri di tengah pasar, tapi bukan pasar manusia. Bibirnya mulai gemetar. Apa ini? Di lapak paling dekat dengannya, ia melihat kue basah yang tadi menggiurkan. Ternyata adalah tumpukan daging berdarah, dibentuk menyerupai jajanan pasar. Di belakangnya, meja panjang terbuat dari kaki manusia yang ditancapkan terbalik ke tanah, masih berdarah, dengan kuku yang bergerak-gerak. Dan di seberangnya, beberapa tuyul kecil berlarian sambil membawa kaki bayi, tertawa cekikikan. Salah satunya berhenti menatap Andri, lalu berkata pelan, "Kita suka orang baru yang sendirian." Andri mundur, mulutnya ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Dia kini tahu satu hal. Ia telah masuk ke tempat yang tak pernah ada di peta dunia. Tempat yang hanya muncul ketika seseorang lelah, lapar, dan sendirian di malam hari. Jam sudah melewati jam 1:07 dini hari. Menyelesaikan semua catatan laporan teknis, Andri keluar dari ruang maintenance dengan tubuh lelah dan mata nyaris mengantuk.
Ia menyusuri lorong-lorong pabrik yang dingin dan kosong. Lampu-lampu neon di atas kepala berkedip, satu persatu seolah mengantarkannya pulang. Tak ada suara lain selain derap langkah kakinya di lantai semen yang lembab. Sejak awal dinas di pabrik rekanan ini, Andri sudah diingatkan soal jalan pintas belakang yang bisa dilewati untuk menuju mes. Jalur itu melintasi 2 gudang tua, menyusuri pagar pabrik yang sudah berkarat, lalu memotong jalan kecil sebelum sampai di kompleks perumahan karyawan. Meskipun tampak menyeramkan, Andri sudah melewatinya 3 malam berturut-turut. Ia merasa sudah hafal setiap lengkungannya. Pagar seng berkarat di sebelah kanan, tumpukan peti rusak di dekat pohon asam besar, dan satu lampu jalan yang selalu padam. Tapi malam ini, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada angin. Tak ada anjing menggonggong dari Rumerama di kejauhan. Bahkan tidak terdengar suara gemuruh mesin dari pabrik-pabrik lain. Seperti dunia telah berhenti berputar beberapa jam lebih awal. Langkah Andri melambat saat melewati gudang pertama. Pintu besarnya terbuka sedikit, dan dari dalam gelap gulita, ia biasanya tidak memperhatikan. Tapi malam ini ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari balik celah pintu itu. Ia mempercepat langkah. Saat melewati gudang kedua, ia mencium bau besi karatan yang menyengat. Udara jadi pengap, dan meskipun ia tidak mendengar apa-apa secara langsung, hatinya merasa seperti dijebak untuk tetap diam. Untuk tidak menoleh ke belakang, Andri menurunkan pandangan ke jalan tanah di depannya. Cahaya dari senter kecil di ponsel menjadi satu-satunya penuntun di antara bayangan pohon dan tembok tinggi yang mengapit jalan pintas. Hingga akhirnya ia sampai di belokan pertama, titik di mana biasanya ia akan langsung menyusuri gang lurus menuju mes. Namun malam itu, tepat saat ia menginjak belokan, matanya menangkap cahaya ramai di kejauhan. Bukan lampu kendaraan, bukan pabrik aktif, tapi cahaya temaram kekuningan, seperti lampu tenda-tenda pasar. Dari kayahan terdengar samar suara ramai. Nasi kucing, murah, masih anget. Ayo mbak, kue bugis, kue lapis. Tinggal sedikit nih. Andri mengerutkan dahi. Ia berhenti. Pasar subuh? Gumamnya. Tapi itu aneh, jalur ini biasanya gelap dan sepi total. Tidak mungkin ada pasar yang buka di sini. Di belakang gudang tua dan area pabrik mati. Namun rasa lapar yang mulai menggerogoti perutnya, ditambah aroma gurih dari gorengan dan kue manis yang terbawa angin, membuatnya ragu. Naluri ingin makan menyaingi logikanya. Lidahnya kering, perutnya melilit. Ia melihat ke arah pasar yang seolah hidup di ujung jalan kecil itu. Terlihat beberapa orang berdiri di dekat tenda, tapi wajah mereka gelap, kabur, seperti tertutup bayangan. Andri melangkah pelan. 3 langkah, 5 langkah, 7 langkah. Cahaya pasar makin terang. Suaranya makin jelas. Aromanya seperti makanan kampung halaman. Namun, baru saja ia akan melewati tiang pertama. Tempat tenda berdiri, angin dingin menyapu dari arah berlawanan. Tersiam bau amus, seperti darah segar dan tanah basah. Andri berhenti, terlambat, saat ia menoleh ke belakang. Jalan yang tadi dilewatinya hilang. Tak ada gudang, tak ada pabrik, tak ada lampu jalan, hanya tenda-tenda berjajar, dan suara pasar yang berubah menjadi gumaman aneh yang tak bisa dimengerti. Sebuah suara mendekat dari arah kiri. Suara kecil, suara tawa seperti anak kecil yang sedang bermain kelereng. Yang ini manusia, dia masih hidup. Hehehe. Andri menatap sekeliling dengan mata membelalak. Jalan pulangnya sudah tidak ada, dan ia kini berdiri di tengga-tengga, sesuatu yang bukan milik dunia manusia. Andri berdiri terpaku, napasnya mulai berat. Di kejauhan, keramaian itu masih menyala lampu-lampu. Tenda pasar berwarna kekuningan berkedip pelan seperti KUNAN, Cikunong raksasa. Suara-suara para pedagang terdengar bersahut-sahutan. Semakin mendekat, semakin jelas. Apemnya manis, baru mateng rek, kaping JJH ... on the ... 1.000-an, cepat habis, cepat hilang, cepat hilang. Andri mengusap wajahnya, memastikan dia tidak sedang bermimpi. Tapi aroma itu terlalu nyata. Harum gorengan, kue basah, dan bau nasi hangat menusuk indera penciuman, menggoda rasa laparnya yang kian menggila.
Perutnya berbunyi pelan. Ia menelan ludah. Pasar tengah malam, bisik Nia ragu, atau semacam pasar subuh, pikirnya mencoba menenangkan diri. Ia melangkah pelan mendekat. Semakin dekat, bayangan-bayangan manusia yang terlihat dari kejauhan tampak bergerak, berjualan, mengatur barang dagangan, bersuara. Beberapa duduk di tikar, menjajakan kue dengan nampan besar. Beberapa lainnya berdiri di balik tenda lusuh yang ditopang tiang kayu gelap. Namun, saat jarak tinggal belasan meter, aneh. Lampu-lampu tenda tidak berasal dari listrik, tapi dari lentera-lentera minyak yang bergoyang ditiup angin. Tidak ada satupun kendaraan, motor, atau mobil parkir. Tidak ada keramaian khas pasar subuh modern, semuanya sepi, kecuali pasar itu sendiri. Dan satu hal lagi, tak satupun wajah yang bisa Andri lihat jelas. Setiap orang yang tampak seperti pedagang berdiri dengan kepala tertunduk. Wajah mereka seperti ditutup bayangan, gelap, meski lampu menyala tepat di atas mereka. "Mas, kue bugisnya hangat. Mau nyobain?" Sebuah suara perempuan memanggil dari sebelah kiri. Lembut, menggoda. Andri menoleh. Di hadapannya, seorang wanita berdiri di balik meja dagangan. Rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Tangan kirinya menyodorkan sepiring kue bugis. Tangannya putih pucat, dengan kuku panjang kehitaman maya deganggen. Itu perlahan terlihat lebih jelas. Dan Andri membeku. Meja itu bukan terbuat dari kayu, tapi dari tulang manusia. Di bawah lapak dagangannya, 4 kaki manusia asli ditancapkan ke tanah, menopang meja seperti tiang. Kaki itu masih memiliki kuku, masih menetes darah, dan bergerak pelan, seperti sedang berusaha melepaskan diri. Andri mundur setapak, matanya membelalak. Tapi pasar seolah tidak terganggu. Aktivitas tetap berjalan. Para pedagang mulai berbicara satu sama lain dengan bahasa yang tidak ia pahami. Suara mereka terdengar seperti geraman, desisan, dan lenguhan di ujung pasar. Ia melihat sekelompok anak kecil berlarian sambil tertawa. Namun ketika diperhatikan lebih dekat, mereka bukan anak biasa. Tuyul, berkepala botak, mata besar seperti kelereng, tubuh kotor penuh lumpur. Mereka membawa kelereng yang tampak seperti bola mata manusia, dan sesekali melemparnya satu sama lain sambil tertawa. Yang itu sendirian. Dia yang baru, dia yang baru. Salah satu tuyul menunjuk ke arah Andri sambil berlari ke balik tenda. Andri mulai gemetar. Ia mencoba kembali ke arah datangnya, tapi jalan yang tadi ia lewati sudah tak ada. Di belakangnya hanya ada tenda-tenda pasar lain. Deretan lapak yang sebelumnya tidak terlihat, kini menjulur tanpa ujung. Langit di atasnya tidak lagi menampakkan bintang, hanya gumpalan awan gelap dan kabut tipis seperti asap rokok. Langkah Andri goyah. Ia ingin lari, tapi kemana? Sebelum ia bisa bergerak, terdengar langkah pelan dari kanan. Suara tas diseret di atas tanah. Ia menoleh dan melihat seorang anak kecil kira-kira umur 7 tahun, berjalan pelan. Anak itu pucat, matanya kosong. Di tangannya ada tas sekolah robek, dan dari tas itu menetes darah segar, membentuk jejak merah di tanah pasar. Andri menatapnya dengan kaku. Anak itu berhenti di hadapannya dan membuka tas. Di dalamnya, potongan daging merah terburai, jantung, hati, usus. "Mau gantian bawain?" Anak itu bertanya. Suaranya serak, seperti suara orang yang tenggorokannya penuh pasir. Andri jatuh terduduk. Matanya mulai buram oleh ketakutan. Ia tak tahu di mana ia berada, atau bagaimana ia bisa masuk ke tempat ini. Tapi satu hal pasti, pasar ini tidak pernah ada tidak di pita, tidak di dunia nyata, dan tidak untuk manusia. Perut Andri terus berbunyi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bukan hanya karena rasa takut, tapi juga karena lapar yang menggila. Aroma kue basah, gorengan, dan nasi hangat masih memburu indera penciumannya, seperti racun yang memabukkan. Andri tahu ada yang tidak wajar dengan tempat ini, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah. Pikirannya terlalu kusut, dan rasa lapar terlalu nyata. "Pasar sibuk, mungkin orang sini buka dini hari," ujarnya pelan berusaha meyakinkan diri sendiri.
Ia melangkah mendekat. Tenda pertama menyambutnya dengan kelembutan yang mencurigakan. Cahaya kekuningan dari lentera menyinari meja bambu yang penuh jajanan, kue lapis, cenil warna-warni, lupis dengan kelapa parut, dan serabi coklat tebal. Di balik meja itu, seorang penjual duduk bersila di atas tikar kumal, tersenyum. Wajahnya masih tertunduk, rambutnya panjang, menutupi pipi dan leher. "Lo mas, malam-malam lapar ya? Mau nyobain? Masih hangat kok." Suaranya halus, terlalu manis, seperti suara yang direkam dan diputar ulang dalam mimpi buruk. Andri tersenyum kaku. Ia jongkok pelan di depan lapak. Nampan-nampan bambu itu berisi kue yang terlihat sangat menggoda mengkilap. Lembut, mengeluarkan uap tipis, terlalu menggoda. "Berapa, Bu?" "Yang ini?" Ia menunjuk kue Bugis berdaun pisang. Penjual itu tak menjawab, hanya mengangguk dan mendorong satu kue ke arahnya. Andri mengambilnya dengan ragu, membuka daun pembungkusnya perlahan, dan langsung menahan muntah. Isinya bukan unti kelapa, tapi jeroan, daging, jantung kecil manusia masih berdetak pelan. Tangannya gemetar. Ia meletakkan kembali kue itu. Matanya beralih ke kue-kue lain dan kini semua berubah wujud. Kue lapis menjadi lapisan kulit wajah. Masih ada bulu halusnya. Cenil berubah menjadi bola mata kecil berwarna merah. Lupis seolah dibungkus usus tipis yang masih basah. Andri berdiri, jatuh mundur. Penjual di hadapannya kini mendongak, memperlihatkan wajahnya, bukan wajah manusia. Mulutnya menganga hingga telinga. Lidah panjang dan hitam menjulur keluar, berliur, mengendus udara seperti anjing lapar. Matanya hanya satu besar di tengah dahi dan bola. Matanya berputar seperti gasing. "Mau nambah mas? Masih banyak daging segar malam ini." Suaranya berubah menjadi geraman pelan, seperti dari dalam lubang kubur. Andri hampir berteriak, tapi suaranya tertelan rasa takut. Ia berbalik, ingin lari, tapi langkah kakinya seolah terikat. Jalannya makin sempit. Tenda-tenda menjulur ke segala arah, membentuk lorong sesak. Di kanan kirinya, makhluk-makhluk serupa penjual mulai keluar dari balik tirai pasar dengan wajah aneh, tubuh membungkuk, dan tangan berujung cakar. Ada yang menjerit kecil sambil menawarkan, "Mau paru mas?" Atau jempol balita. Ada yang tertawa pelan sambil mengunyah sesuatu yang meneteskan darah. Di bawah tenda, anak-anak tuyul kini berkumpul. Mereka menyanyikan lagu anak-anak dengan nada yang terbalik seperti rekaman diputar mundur. Dan dari lorong pasar yang lebih dalam, muncul suara sayup-sayup, suara jeritan pelan, tangisan orang dewasa, mereka yang mungkin pernah tergoda seperti Andri dan tak pernah keluar. Langkah Andri baru melewati 2 lapak saat semuanya berubah. Suara pasar yang semula terdengar ramai dan hidup teriakan pedagang, tawa anak-anak, dentingan sendok perlahan melebur menjadi gemuruh mengerikan. Suara-suara itu tak lagi berbahasa manusia, lebih seperti rintihan, geraman, isakan, seolah setiap jeritan adalah doa terakhir dari makhluk yang terjebak sebelum dia. Langit di atas pasar yang tadinya samar berbintang, kini merah darah. Bergulung awan hitam yang tak pernah berhenti bergerak seperti pusaran. Cahaya lentera-lentera pasar kini bersinar kemerahan, seolah berasal dari bara api, bukan minyak. Tanah yang ia injak berubah lembek, becek dan berlendir. Setiap langkah menimbulkan bunyi basah seperti kaki menginjak daging busuk. Bau emas dan jika diperhatikan, tanah itu bukan lumpur, tapi gumpalan organ dan darah segar. Andri menatap ke depan. Lapak-lapak kue telah hilang, digantikan tenda-tenda yang lebih suram, ditutupi kain lusuh berwarna gelap, dan tiap meja dijaga oleh makhluk yang tidak lagi menyamar sebagai manusia. Beberapa memiliki wajah yang meleleh, seperti lilin dibakar perlahan. Ada yang matanya tumbuh di leher, mulutnya di dada, dan suara mereka seperti ratapan bersusun. Ada yang lidahnya menjulur hingga menyentuh tanah, menjilat cairan dari parit merah yang mengalir di antara lapak. Di belakang mereka, Andri melihat deretan tubuh tergantung, tanpa kepala, berdarah segar, seperti disimpan untuk dijual. Tersesat, "Mas, udah jauh nih dari jalan pulang." Sebuah suara berat terdengar dari balik tenda kanan. Seekor makhluk dengan badan seperti kerbau
berdiri tegak, wajahnya manusia setengah hancur, dan satu tangannya memegang keranjang berisi tangan manusia yang masih bergerak. Matanya kosong, tapi mengarah tepat ke Andri. Andri berbalik ingin mundur, tapi di belakangnya sudah tertutup tenda. Lapak-lapak terus menjulur ke segala arah, seperti bergerak sendiri, menyesuaikan jalannya agar tak bisa keluar. Ia sadar, ia kini berada di perut dari sesuatu yang hidup. Pasar ini bukan hanya tempat, tapi makhluk itu sendiri. Bernapas lewat jeritan para pengunjungnya, mencerna lewat rasa takut korbannya. Andri mulai panik, napasnya memburu. Ia berlari menyusuri lorong-lorong tenda yang makin gelap, tapi semuanya berakhir buntu. Di salah satu ujung lorong, ia menabrak sosok seorang penjual perempuan yang wajahnya tidak ada. Hanya kulit licin tanpa mata, hidung, atau mulut. Tapi dari dadanya keluar suara lirih. Manusia tidak dijual di sini. Manusia dimasak, tapi kamu beda. Kamu bisa dipakai. Kamu bisa disimpan. Andri mundur dengan gemetar. Tiba-tiba, di atas langit merah itu, terdengar teriakan panjang. Bukan teriakan satu orang, tapi ribuan suara. Menjerit bersamaan, pasar ini hidup. Dan sekarang ia lapar. Andri membeku, tubuhnya dingin, kulitnya merinding seperti disayat udara beku. Ia kini benar-benar dikelilingi. Makhluk-makhluk itu berdiri di sekeliling tenda yang menyempit. Mereka bukan lagi penjual, tapi penghuni asli tempat ini. Para pedagang pasar setan. Di depannya, seorang wanita dengan wajah terbalik berdiri. Matanya ada di dagu, hidungnya di leher, dan mulutnya berada tepat di dahi. Saat tertawa, bibirnya sobek ke samping, memperlihatkan barisan gigi tajam, seperti paku. Kau pilih rasa apa malam ini? Suaranya bergema dari berbagai arah, seperti berasal dari dalam perut Andri sendiri. Di sisi kanan, ada makhluk lelaki berkepala botak dengan lidah panjang menjuntai hingga perut. Ia terus menjilat lantai yang penuh darah sambil tertawa cekikikan. Suara lidahnya menyentuh tanah seperti ular raksasa menyeret tubuhnya. Di belakangnya, berdiri sosok kurus tinggi dengan tulang rusuk terbuka seperti rak dagangan. Di dalamnya, ada kepala manusia tanpa tubuh, masing-masing mengedip dan menganga, memohon-mohon dengan suara lirih yang tenggelam dalam bisikan. Boleh pegang yang ini, Mas? Masih hangat kok. Sosok itu menawarkan satu kepala padanya. Tersenyum dengan mata di sela giginya. Di sisi kiri, makhluk berkulit hitam melepuh berdiri sambil membawa talenan daging. Di atasnya terletak jari-jari manusia, sudah dibumbui seperti sate. Ia menggigit satu, memelototi Andri sambil mengunyah lambat. Dari orang sebelumnya, mungkin kenal, Andri ingin lari, tapi kakinya kini tenggelam setengah betis ke dalam tanah becek yang makin menyerupai daging mentah yang berdetak. Seolah pasar ini benar-benar hidup, dan kini ia masuk terlalu dalam. Tiba-tiba dari arah belakang tenda muncul suara kecil, tertawa cekikikan, riuh, lincah. Tuyul-tuyul berlarian seperti anak-anak TK bermain di taman kanak-kanak. Hanya saja mereka membawa potongan organ, melempar ke udara dan menangkapnya seperti bola. Ada yang mengulum gigi palsu, ada yang menenteng kantong plastik isi mata, dan satu di antaranya memegang sisa celana seragam pabrik. Ya yang baru lagi. Dapat orang Cikarang, main dulu yuk. Sebelum dia disate, mereka berputar mengelilingi Andri, tertawa dan menari dengan gerakan cepat dan patah-patah. Seperti kaset rusak, Andri menjerit dalam hati. Matanya mencari celah, tapi lapak-lapak terus bergeser sendiri, bergerak seperti dinding hidup, memaksanya masuk lebih dalam ke pusaran pasar. Ia mencoba berteriak, tidak keluar. Mencoba membaca doa, lidahnya keluh, jantungnya berdetak kencang. Di sekitarnya, makhluk-makhluk itu mulai menyanyikan lagu ulang tahun dengan lirik yang menyimpang. Selamat datang di perut yang basah, mari dibakar, dan dicacah. Kita bersorak, makan yang segar, dan manusia jadi gula arar. Mereka tertawa bersamaan, dan saat itu Andri sadar. Mereka belum tahu dia manusia, dan ia harus tetap begitu. Kalau ingin selamat, Andri menyadari satu hal yang membuat darahnya berdesir sampai ke ujung kaki. Meja-meja di pasar itu bukan meja biasa.
Ia menatap ke bawah meja lapak yang menjulang di depannya. Saat lampu lentera berayun, ia melihat dengan jelas kaki-kaki manusia asli menancap di tanah, menopang papan kayu seperti tiang yang menyangga bangunan. Kaki-kaki itu bergerak pelan, bergetar seperti cacing yang berusaha melepaskan diri dari dalam tanah. Beberapa di antaranya menangis lirih, suaranya nyaris tak terdengar, seperti bisikan penuh kesakitan. "Tolong, lepaskan aku ingin pulang. Jangan makan kami, jangan makan kami." Andri ingin berteriak, tapi mulutnya terasa kaku. Dia menunduk lebih dekat, melihat kuku-kuku yang menghitam, kulit yang mengelupas, dan aliran darah yang mengalir perlahan ke tanah. Setiap kali kaki itu bergetar, ia merasakan getaran dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Tangan Andri menggenggam ujung meja, seolah ingin berpegangan pada kenyataan. Di atas meja, tumpukan barang dagangan terlihat biasa, kue-kue basah, nasi bungkus, dan jajanan tradisional. Tapi Andri tahu, di balik kemilau itu ada cerita kelam yang tak terucapkan. Dia memandang sekeliling, berharap ada jalan keluar. Tapi tenda-tenda dan makhluk menyeramkan itu terus mengelilinginya. Dan kaki-kaki manusia di bawah meja itu terus merintih, bergelung, seolah menunggu saat mereka akan dilepaskan atau dihabisi. Andri menggeleng, menahan air mata yang ingin menetes. Di pasar ini tidak ada belas kasihan, hanya ketakutan dan penderitaan. Dengan napas yang memburu, ia mundur perlahan, menghindari kontak mata dengan makhluk-makhluk yang mulai menyadari kehadirannya. Dia harus mencari cara keluar, sebelum kaki-kaki itu juga menjadi miliknya. Andri menepi ke sebuah gang sempit, berusaha mengatur napas yang sudah tak karuan. Namun, suara tawa riang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sela-sela tenda yang remang, ia melihat sekumpulan tul-tul kecil berlarian dengan lincah. Wajah mereka kecil dan menyeramkan, dengan mata besar mengkilap dan gigi yang runcing seperti jarum. Mereka bermain kelereng, tapi bukan kelereng biasa. Bola-bola yang mereka pakai adalah bola mata manusia, berwarna merah dan putih, berkilauan, basah. Tuyul-tuyul itu melempar bola mata satu sama lain, tertawa cekikikan sambil berteriak, "Awas, awas loh, yang baru datang." Salah satu tuyul kecil menunjuk ke arah Andri dengan jari yang lebih mirip cakar. Suaranya cempreng dan mengerikan. Yang baru datang? Kamu yang dari pabrik Cikarang kan? Seru nih buat main." Tuyul-tuyul lain langsung berkerumun, menatap Andri dengan tatapan penuh rasa ingin tahu sekaligus nakal. Mereka membawa tas lusuh berisi potongan daging segarada yang terlihat seperti potongan tangan, kepala, dan bahkan potongan kulit yang berlumuran darah. Salah satu dari mereka melompat dan menenteng tas itu seperti harta karun, sambil meluncurkan tawa menggema yang seperti mengoyak keheningan malam. "Ayo main kelereng daging, siapa kalah jadi sate." Andri berusaha menjauh, tapi kaki-kakinya seolah terpaku oleh ketakutan dan rasa ingin tahu. Tuyul-tuyul itu makin mendekat, berputar-putar di sekelilingnya, semakin ramai dan riuh. Tiba-tiba, salah satu tuyul menepuk bahu Andri dengan tangan kecil yang dingin dan basah. "Jangan takut, kita teman baru kok. Tapi kalau kamu nggak main, kami bisa bikin kamu hilang." Andri terdiam, dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Ia sadar, pasar ini bukan cuma tempat jual beli biasa. Ini permainan maut yang tidak ada pemenang. Andri mundur perlahan dari keramaian tuyul yang riuh, menepi ke sebuah sudut gelap di pasar yang makin pekat. Matanya tertumbuk pada sosok kecil yang berjalan pelan. Seorang anak kecil, berkulit pucat seperti mayat, berjalan dengan langkah ringan namun wajahnya kosong tanpa jiwa. Matanya yang hitam pekat seperti lubang tanpa cahaya, menatap lurus ke depan. Tanpa ekspresi, anak itu menenteng sebuah tas sekolah lusuh, robek di beberapa bagian. Dari sobekan tas itu, tetesan darah segar menetes ke tanah, membentuk genangan merah mengerikan. Andri menelan ludah. Ia tahu, isi tas itu bukan sembarang barang. Ia melihat potonggen-potonggen daging merah segar yang berdarah-darah, tampak baru dipotong. Ada potongan tangan kecil, sepotong daging yang bergerak seperti masih hidup. Anak itu berjalan melewati lapak-lapak pasar, sambil sesekali menatap Andri dengan mata yang membuat bulu kuduk meremang. "Bawa oleh-oleh dari dapur, Mas." Suara itu lirih, seperti bisikan dari dunia lain.
Di belakang anak setan itu, terdengar suara gelak tawa anak-anak kecil lain, yang wajahnya penuh luka dan bercahaya merah. Mereka berlari sambil membawa tas serupa, menari-nari di atas darah yang menggenang. Andri sadar, anak-anak ini adalah pembawa daging pasar setan, pengumpul mangsa yang baru ditangkap untuk dijual dan dimakan. Ia berusaha menjauh, tapi pasar semakin rapat mengepungnya. Setiap langkah terasa makin berat, dan udara semakin dingin menusuk tulang. Sementara anak kecil itu menatap dengan senyum tipis, yang tidak menampakkan gigi, tapi membuat bulu kuduk meremang. Andri mengayunkan tubuhnya, berusaha berbalik menuju jalan, tapi setiap kali ia melangkah ke satu arah, langkahnya membawa kembali ke titik yang sama tengah. Pasar yang mengerikan itu, lorong-lorong tenda yang sebelumnya terbuka kini berubah menjadi dinding hitam pekat. Cahaya kemerahan berdenyut seperti jantung makhluk raksasa yang mengurungnya di dalam. Ia memutar langkah ke kiri, tapi kembali dihadang sosok-sosok mengerikan dengan wajah meleleh, lidah panjang, dan mata yang berkelip-kelip menakutkan. Saat ia mencoba ke kanan, suara bisikan dan tawa tuil-tuil makin keras mengacaukan pikirannya. Napasku tersengal, jantungku berdebar tak menentu. Andri sadar, ini bukan lagi dunia manusia. Ini adalah dimensi gaib, tempat di mana hukum alam tidak berlaku, di mana waktu dan ruang berputar liar tanpa arah. Ia mencoba mengingat doa yang diajarkan ibu ketika kecil, berharap bisa melindungi dirinya. Namun suara di pasar itu makin menindih, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Di kejauhan, terdengar teriakan panjang yang memilukan, diselingi tawa setan yang menggema. Andri tahu, jika ia tidak segera keluar dari sini, ia akan tersesat selamanya, tersesat dalam dunia yang hanya dipenuhi ketakutan dan penderitaan abadi. Di tengah kepanikan dan kebingungan itu, Andri tiba-tiba dihampiri sosok tinggi besar dengan wajah seperti kertas yang terkoyak. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang dengan ujung berwarna hitam legam. Makhluk itu berdiri di depannya, suara serak dan menggoda. "Hei manusia, kau mau buka lapak sendiri di sini?" Andri menatapnya bingung. Makhluk itu mengulurkan tangan keriput, menggenggam selembar kertas lusuh, seperti kontrak perjanjian jual beli. "Serahkan sedikit dagingmu, cuma sebagian jiwa. Untuk buka stand baru, kau bisa jadi bagian dari pasar ini. Untungnya banyak, bisnisnya lancar, tidak pernah kehabisan pelanggan." Andri Tehjia, jantungnya berdetak makin kencang. Bayang menyeramkan dari makhluk itu membuat udara terasa semakin berat. Bayangkan, tidak perlu takut lapar, tidak perlu kerja lembur. Hanya sedikit daging yang kau serahkan, dan kau bisa bebas dari semua masalah manusia itu. Namun, sesuatu dalam hati Andri memberontak. Ia menggenggam erat tangan, menolak. Makhluk itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam, dan matanya menyipit penuh tipu daya. "Kalau tidak mau, kau bisa jadi santapan kami. Pasar ini lapar, dan kau sudah masuk dalam jaringnya." Andri, makhluk-makhluk mulai mengepung. Tawa dan bisikan mengisi udara. Andri sadar, tawaran itu bukan hanya soal dagang, tapi jebakan maut. Andri berdiri terpaku. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Tiba-tiba, dari lorong gelap yang berkelok-kelok di ujung pasar, terdengar suara lembut dan penuh kasih sayang yang sangat familiar. "Andri, nak, pulanglah. Jangan takut." Suara itu seperti suara ibunya. Jantung Andri berdegup kencang. Hatinya, ia berjalan pelan menuju sumber suara itu, berharap menemukan pelukan hangat dan keselamatan. Namun, ketika bayangan sosok perempuan muncul dari balik kabut, Andri menahan napas. Sosok itu berubah bukan ibunya. Tubuhnya membesar, kulitnya memucat seperti mayat yang membusuk. Lidah panjang berwarna hitam pekat menjulur keluar dari mulutnya yang robek sampai ke pipi. Matanya melotot merah menyala, menatap Andri dengan tatapan penuh kebencian dan amarah. "Kau tak akan selamat, Andri. Pasar ini adalah rumahmu sekarang." Andri ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Sosok ibunya yang palsu itu mengulurkan tangan dengan kuku panjang, menakutkan. Suara tawanya bergema, berganti menjadi tawa mengerikan yang memecah kesunyian. Andri sadar, ia tengah menghadapi jebakan. Keji suara yang mengundang untuk memancingnya
lalu menghancurkan harapannya. Jantung Andri berdebar luar biasa. Tangan gemetar, keringat dingin membasahi dahinya. Namun, ia tahu satu-satunya harapan adalah doa. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia mulai melafalkan ayat kursi dalam hati kata demi kata. Perlahan tapi pasti Elhu, El Ilha, Elhuwa, El Kayu. 1 kali, 2 kali. Udara di sekitar pasar bergetar, seolah pasar itu berguncang ringan. Lampu lentera berayun tak beraturan. Bayangan-bayangan makhluk tampak terdistorsi sesaat, tapi pasar tetap menolak berubah. Lorong-lorong gelap masih menjeratnya. Dalam lingkaran tak berujung, makhluk-makhluk mengelilingi, menatap dengan tatapan tak percaya dan penuh kebencian. Andri terus membaca. Semakin keras, suara hatinya menjadi suara lantang yang menembus gelap, menantang makhluk-makhluk itu. Meskipun pasar belum runtuh, ia merasakan sesuatu mulai bergerak di dalam dirinya, sebuah kekuatan yang memberinya harapan. Andri terus melafalkan ayat kursi dengan suara yang semakin tegas dan lantang. Sudah ia baca untuk ke-30 kalinya, penuh tekad dan harapan. Tiba-tiba, suasana pasar yang tadinya menyeramkan dan sunyi mulai berubah. Beberapa makhluk yang mengelilinginya tiba-tiba melirik tajam ke arah Andri. Ada yang menjerit tertahan. Suaranya seperti gabungan teriakan manusia dan erangan binatang. Ada yang segera menutup telinganya dengan tangan berdarah, mencoba memblokir suara suci yang menyakitkan mereka. Wajah mereka berubah dari penasaran menjadi penuh amarah dan ketakutan. Lidah panjang menjuler-juler makin cepat, mata merah menyala, berkelap-kelip liar. Pasar mulai bergetar hebat, angin dingin berhembus dari setiap sudut, menggoyangkan tenda-tenda dan menebar bau busuk menyengat. Namun, Andri tidak berhenti. Ia tahu ini saatnya bertahan. Semakin banyak bacaan, semakin kuat kekuatan yang ia dapatkan. Meskipun makhluk-makhluk itu resah dan berusaha mengusirnya, suara ayat kursi tetap menggema, menjadi tameng yang melindungi Andri dari kegelapan. Andri terus membaca ayat kursi tanpa henti. Kini sudah mencapai bacaan ke-60. Suasana pasar yang sebelumnya mencekam mulai berubah drastis. Tenda-tenda dan lapak-lapak mulai goyah, seolah ada gempa halus yang mengguncang seluruh pasar. Api tiba-tiba muncul dari tumpukan kayu dan kain lapak, membakar sendiri dengan kobaran merah yang menari-nari. Meja-meja yang terbuat dari kaki manusia berderak keras, retak, dan satu persatu meledak menjadi pecahan darah dan tulang yang berhamburan ke tanah. Tuyul-tuyul kecil yang tadinya riang kini menangis ketakutan. Mereka berlarian panik, bersembunyi di balik reruntuhan dan sudut gelap. Suara tangisan mereka membuat suasana semakin mengerikan. Langit di atas pasar berubah menjadi gelap pekat. Awan hitam bergelenggulang seperti badai dahsyat yang akan menerjang. Namun, Andri tetap berdiri teguh. Suara bacaan ayat Kersinia menggema seperti nyala pelita di tengah kegelapan. Ia tahu, pasar ini mulai runtuh, tapi perjuangannya belum selesai. Saat Andri melanjutkan bacaannya, suara ayat kursi menggelegar menembus udara malam. Makhluk-makhluk yang selama ini tersembunyi mulai menunjukkan wujud asli mereka dan pemandangannya lebih mengerikan dari mimpi terburuk. Kulit mereka terkelupas perlahan, seperti lapisan tipis yang terjatuh dari tubuh busuk. Tulang-tulang yang rapuh terlihat menonjol, berduri dan berlendir, seperti mayat hidup yang baru bangkit dari kubur. Wajah-wajah mereka meleleh, mata melotot tanpa retina, dan mulut terbuka mengeluarkan suara bisikan dingin penuh ancaman. Salah satu makhluk dengan suara serak dan parau berbisik tajam, "Berhenti membaca itu, atau kami akan mengambilmu selamanya." Bisikan itu bergema, memenuhi seluruh sudut pasar. Namun Andri tetap teguh. Tangan tetap menggenggam erat, mulut tetap bergerak tanpa ragu. Ia tahu, kekuatan doa adalah satu-satunya senjata untuk melawan kegelapan yang menyelimuti tempat ini. Pasar semakin kacau dan mencekam. Makhluk-makhluk menyeramkan mulai mengepung Andri dari segala arah. Ada yang terbang dengan sayap tipis berwarna hitam legam, menebarkan bau busuk menyengat. Ada yang merangkak di lantai. Kuku panjang mencakar tanah, menimbulkan suara berderak. Yang Meng, beberapa lainnya meraih tangan Andri dengan yari-yari kurus dan dingin, seperti es. Andri
terhimpit. Napasnya tersengal, tenggorokannya serak, karena terus membaca ayat kursi dengan keras. Suara bacaan itu seperti teriakan pengusir setan, melawan kekuatan gelap yang ingin menyerapnya. Alru al-Huwa, al-Kayub. Meski suaranya hampir hilang, ia tidak berhenti. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, tapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut dan lelah. Ia tahu, ini adalah pertarungan terakhir untuk keluar dari pasar setan yang mengerikan ini. Dengan suara serak yang nyaris habis, Andri terus membaca ayat suci itu. Kini, ia telah mencapai bacaan ke-100. Setiap kata yang diucapkan seolah membawa kekuatan dahsyat. Tiba-tiba, dari bawah tanah pasar, muncul cahaya putih yang sangat terang seperti sinar bulan di malam paling gelap. Cahaya itu menyembur keluar, menerangi lorong dan tenda-tenda gelap. Pasar mulai berguncang hebat, tanah retak-retak, dan bangunan-bangunan runtuh seakan disedot oleh pusaran besar. Jeritan makhluk-makhluk mengerikan terdengar menyayat hati. Mereka pecah dan memudar satu persatu, seolah ditarik ke dimensi lain. Mereka yang semula mengerumuni Andri berhamburan dan menghilang dalam kegelapan yang tersisa. Andri terpaku, tubuhnya lemas, tapi rasa takut mulai berganti harapan. Cahaya putih itu membimbingnya, membuka jalan menuju dunia nyata, jalan keluar dari mimpi buruk pasar setan. Andri membuka mata perlahan, menyadari dirinya tergeletak di pinggir jalan yang dingin. Di depannya, berdiri bangunan mes perusahaan yang familiar, tanda ia sudah keluar dari kegelapan pasar setan. Bajunya compang-camping, penuh kotoran tanah dan darah kering. Tubuhnya lecet-lecet, bekas cakaran dan gigitan samar. Jam tangannya menunjukkan jam 4:13 pagi. Beberapa jam setelah ia hilang dalam kegelapan, tangannya masih menggenggam sisa kue basah yang dulu ia beli di pasar itu. Namun kini, kue itu sudah berubah menjadi gumpalan tanah berlumpur, berbau busuk. Detak jantungnya pelan-pelan kembali normal, dan perlahan napasnya menjadi tenang. Andri berdiri dengan susah payah, memandang sekeliling dengan mata penuh waspada dan lega. Ia tahu, malam itu bukan sekadar mimpi buruk biasa. Ada sesuatu yang benar-benar menunggu di balik belokan pasar itu, sesuatu yang tak ingin ia temui lagi. Sejak kejadian mengerikan itu, Andri berubah. Ia tak pernah lagi berjalan sendirian di malam hari, apalagi melewati jalur belokan pasar yang menyeramkan itu. Setiap kali ada teman atau rekan kerja yang berencana lewat jalur itu, Andri selalu memberi peringatan keras. Kalau lihat pasar itu tengah malam, jangan pernah mendekat. Itu bukan tempat buat orang hidup. Matanya yang dulu cerah, kini menyimpan bayang-bayang kengerian yang dalam. Cerita tentang pasar setan yang penuh makhluk mengerikan. Dan jebakan jiwa itu menjadi pelajaran pahit yang tak akan ia lupakan. Malam di Sidoarjo kini tetap menyisakan rahasia gelap pasar yang muncul hanya bagi mereka yang terjebak, menjebak jiwa dalam kegelapan abadi. Dan Andri tahu, ia selamat bukan karena keberanian semata, tapi karena kekuatan doa yang tak pernah putus. Cerita Andri di pasar setan Sidoarjo bukan sekadar kisah horor biasa. Ini adalah pengingat bahwa ada dunia lain yang kadang tak terlihat oleh mata manusia, namun nyata adanya. Tempat-tempat yang tampak biasa bisa menyimpan bahaya yang tak terduga, terutama di waktu dan tempat yang sepi. Jika kalian suatu saat melewati tempat yang terasa ganjil, apalagi saat tengah malam, percayalah pada insting dan jangan pernah ragu untuk menjauh. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan keyakinan, karena itu adalah pelindung terbaik di tengah kegelapan. Semoga cerita ini mengingatkan kita semua untuk selalu waspada dan menjaga hati serta pikiran dari hal-hal yang tidak baik. Dan bagi kalian yang percaya, jangan pernah berhenti berdoa, karena doa bisa menjadi cahaya dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian selalu diberi perlindungan dan keselamatan, terutama di malam-malam yang sunyi dan penuh misteri.